saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bermaksud olahraga di sore hari, seorang remaja putri di Kabupaten Langkat tertimpa pohon yang roboh. Korban akhirnya dilaporkan meninggal dunia. Belasan juru parkir di Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan saling dorong dengan petugas Dinas Perhubungan. Seorang petugas Dishub terkena pukulan. Buntut sengketa lahan sekolah di Kabupaten Deli Serdang yang belum tuntas, murid MTS Al-Wasliyah terpaksa belajar di tengah lapangan futsal. Kami mulai dari Kabupaten Langkat. Seorang remaja putri tertimpa pohon ketika melakukan olahraga sore di alun-alun Amir Hamzah, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat pada Senin sore. Korban dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Deli Serdang. Rekaman video warga yang viral di media sosial memperlihatkan seorang remaja putri bernama Putri Nainggolan berusia 16 tahun terbaring lemas akibat tertimpa batang pohon ketika melakukan olahraga sore di alun-alun Amir Hamzah, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat pada Senin sore 14 Juli 2025. Pohon trombesi tersebut diduga sudah tua karena terdapat lubang besar pada badan batang pohon tersebut. Warga yang mengetahui kejadian itu berusaha menolong dan membawa korban ke Rumah Sakit Putri Bidadari, Kabupaten Langkat. Sempat menjalani perawatan di rumah sakit, korban akhirnya dikabarkan meninggal dunia. Korban diduga cedera pada bagian belakang dada. Sekitar jam 5-an lewat lah gitu, tiba-tiba ada suara tek-tek itu bunyi, tiba-tiba jatuh nimpain orang, anak-anak jadi tanggung lah. Oh, lagi nongkrong-nongkrong? Jogging. Sore. Jadi ini area-area untuk masyarakat ya? Iya, kalau sore kebanyakan masyarakat itu pada jogging-jogging rame-rame gitu. Jadi langsung meninggal apa gimana? Enggak, tempat kami tolong kan angkat pohonnya nantinya, dibawa ke rumah sakit katanya meninggal. Oh, perempuan apa gimana Bang? Perempuan. Kalau selain itu Bang, ada lagi korban Bang? Ada korban lagi cuma satu, cuma kendaraan ada 3. Kendaraan, sepeda motor atau apa gitu? Sepeda motor, dari 1 rusak, yang 2 dijadikan aja. Itu karena angin kencang juga apa gimana? Angin tidak ada sih, angin sekitar jam 4 lah, agak kencang dikit, setelah itu kan reda anginnya, ya jatuh sendiri gitu tiba-tiba. Nggak ada hujan Bang? Nggak ada hujan, angin pun dibilang kencang ya nggak kencang kali, memang rasa pohonnya ini, ropos tengahnya itu kan ada itu, yang besar itu, ropos tengah mungkin. Gitu. Udah tua gitu? Nah, Warga berharap pemerintah Kabupaten Langkat segera melakukan peremajaan terhadap pohon yang sudah tua dan lapuk, sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Belasan juru parkir di Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan terlibat saling dorong dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Seorang petugas Dishub diduga menjadi korban pemukulan. Video viral di media sosial menunjukkan sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Medan terlibat saling dorong dengan belasan juru parkir di Jalan Timur, Kota Medan pada Senin siang 14 Juli 2025. Akibatnya salah satu petugas Dishub menjadi korban pemukulan. Menurut petugas Dinas Perhubungan, kejadian tersebut berawal saat Dinas Perhubungan Kota Medan dan Polisi Lalu Lintas Polsek Medan Timur melakukan penertiban terhadap sejumlah kendaraan roda 4 karena dinilai menyalahi aturan lalu lintas. Saat akan ditertibkan dengan mengempeskan ban mobil, belasan juru parkir datang dan menghalangi penertiban petugas. Sempat terjadi adu mulut, namun ketika petugas akan melakukan penertiban, seorang petugas dipukul oleh juru parkir yang mencoba menghalangi. Polisi lalu lintas yang melerai keributan itu juga nyaris menjadi korban pemukulan. Menertibkan parkir yang menyalahgunakan menurut rambu-rambu lalu lintas. Jadi kita melakukan penggembosan, kita dihalangi sama sejumlah petugas jukir. Kita dihalang lagi sampai kita diginiin, didorong-dorong, baru ada teman saya yang kena pukul. Yaitu teman dari patroli juga, Erik Ginting.
dan sekarang diopname akibat pemukulan kemarin. Sama kita nggak tahu yang bersangkutan petugas Dukcil atau enggak kan gitu. Nah, terus kita langsung bawa beliau ke rumah sakit untuk pemeriksaan, baru langsung kita visum akibat pemukulan kemarin. Kita dilengkapi dengan sprint kita ada gabungan dengan polisi lalu lintas Polsek Medan Timur. Petugas Dinas Perhubungan Kota Medan sudah melaporkan peristiwa pemukulan ini ke Polsek Medan Timur. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang pria tega menganiaya mertua perempuannya ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Pelaku kemudian kabur setelah merampas kalung emas korban senilai 8 juta rupiah. Pintu ini diterkamnya dari belakang. Oh gitu. Nggak dikasih nengok mukanya gitu. Video amatir milik petugas unit Reskrim Polsek Medan Area memperlihatkan kesaksian korban ketika menceritakan peristiwa penganiayaan yang menimpanya. Ia mengaku dianiaya pelaku pencurian yang ternyata adalah menantunya sendiri. Selain lebam pada bagian wajah, korban juga kehilangan kalung emas senilai 8 juta rupiah yang dirampas pelaku dari leher korban. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 11 Juli 2025 di Jalan Halat, Gang Tabib, Kota Medan. Berdasarkan laporan korban dan pemeriksaan sejumlah saksi mata, polisi kemudian menangkap pelaku di kawasan Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Karena berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap, petugas terpaksa menembak kedua kaki pelaku. Pelaku diduga terlilit utang karena sering bermain judi online. Tidak dibunuh, tapi karena pada saat masuk di rumah salah satu wanita kemudian terbangun pada pagi hari ketika memang akan melaksanakan sholat subuh, melihat adanya laki-laki dengan menggunakan penutup kepala masuk ke dalam rumah. Kemudian pelaku berusaha untuk memukul dan melukai wanita tersebut, di mana di dalam rumah itu terdapat 2 orang, yaitu adalah sepasang suami istri, di mana sang suami ini kebetulan juga sudah lansia dan mohon maaf dalam kondisi yang tidak bisa melihat, buta. Dan si nenek ini juga ketika melihat dia langsung dipukul di bagian punggungnya belakang, dan beberapa wajah juga mengalami lebam-lebam, hasil visum juga ada juga, sehingga pada saat kejadian tidak sadarkan diri. Kemudian emas, kebetulan menggunakan kalung emas, kemudian kalung emas diambil oleh pelaku, kemudian kabur. Akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.